saya tidak salah. Iya Ibu. Oke. Baik. Ini adalah satu materi yang tertinggal. Jadi seharusnya minggu yang kemarin itu tentang ini, tapi saya lupa. Balik lagi ke penularan pasien. Oke. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan selanjutnya sebelumnya, ketika kita melakukan praktek farmasi klinis, kita menilai tujuan kita adalah untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dari pasien. Ketika melakukan hal tersebut, maka kita harus menilai apa sih yang terjadi pada pasien ini. Prosesnya adalah dimulai dari pasien assessment, di mana di situ kita mengumpulkan informasi, kemudian kita menilai terapi obatnya apakah sesuai atau tidak, apakah sesuai indikasi, apakah efektif, apakah aman, apakah pasiennya patuh atau tidak. Kemudian setelah kita identifikasi masalah obatnya, kemudian kita membentuk seperti rencana terapinya maunya apa. Yang rencana terapi tersebut terdiri dari goal intervensi kita itu apa, kemudian alternatif kalau misalnya pun itu tidak tercapai apa, rekomendasi kita apa, kemudian yang kita monitoring apa, serta yang kita follow up dari plan kita. Kemudian setelah kita susun care plan-nya, kita implementasi, kita rekomendasikan kepada pasien maupun kepada dokter. Kemudian setelah kita implementasi, kemudian harus kita tetap terapi atau harus kita monitor, kita follow up apakah plan yang sudah kita rencanakan tersebut, maka plan yang sudah kita rencanakan tersebut memang berhasil atau tidak. Dan dari assessment di kefarmasian itu adalah untuk menentukan apakah terapi obat yang telah didapat pada pasien itu sesuai dengan indikasinya atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Assessment itu tidak hanya berlaku ketika kita setelah menerima resep dari kita menilai kondisi pasiennya, tapi sebenarnya itu dapat terjadi di mana proses assessment untuk penilaian tersebut. Bisa ketika pasien yang menerima obat, atau ketika pasiennya membeli obat kembali, membeli obat kurang, atau ketika pasiennya membeli obat yang OTC, obat bebas yang ada di apotek. Nah, komponen dari penilaian pasien yang pertama adalah menilai kondisi pasien itu sendiri. Kita lakukan melalui indikasi pasien. Yang kedua adalah kita menilai apakah terapi obat yang sekarang digunakan itu ada masalah terkait terapi tersebut atau tidak. Kemudian kepada asesmen atau interview dari pasien. Sebelum kita melakukan interview, sama seperti kalau misalnya kalian menjalin hubungan dengan orang lain atau dengan teman, maka kita harus membangun suatu relationship yang baik dengan pasien tersebut, supaya pasiennya bisa percaya sama kita dan bisa mendapatkan informasi terkait diri tersebut. Untuk menilai pasien tersebut ada beberapa dokumen yang kita butuhkan, antara selain dari data dari pasien sendiri, kita juga bisa mengambil dari rekam medis pasien, dari riwayat obatnya, laboratorium, dan tes diagnostiknya misalnya CT scan, MRI, atau paru, dan juga melalui pemeriksaan itu. Dan setelah mendapatkan data itu, kita akan mengumpulkan data. Kemudian kita dapat membentuk satu database pasien yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Database tersebut juga menjadi dasar ketika kita menentukan terapi obat itu sudah sesuai. Yang pertama, ketika kita interview pasien, kita harus cari tahu dulu pasien perspektif semampunya. Bagaimana sih si pasien ini menilai penyakitnya? Apakah menurut dia penyakitnya itu apa? Atau menurut dia penyakitnya itu bisa disembuhkan, atau menurut dia nyaman dengan penyakitnya, seperti itu. Dan goal pasien terhadap terapinya apa? Misalnya di pasien kanker, misalnya goalnya banyak, maka pasiennya sudah menerima kondisi kankernya. Jika sudah, kalau misalnya sudah dia menerima kondisi kankernya, kemudian goalnya dia apa? Apakah dia ingin menjelaskan, misalnya dia kanker tadi lahir,
itu yang sifat terapinya adalah paliatif atau untuk meningkatkan kualitas hidup. Apakah pasiennya mau tetap di kemoterapi dengan segala konsekuensi efek samping, penyual, muntah, rontok, atau goalnya pasien adalah simpel pengen di sisa hidupnya dia bisa hidup lebih nyaman. Itu yang harus kita tahu juga di pasien. Kemudian kita juga harus cari tahu gejala alami pasien sakit, mana nyerinya, kondisi apa yang sangat terburuk yang membantu kondisi nyeri tersebut, kita keparahannya juga bagaimana. Biasanya kita pakai skala dari 1 sampai 10 gimana lihat rasa nyerinya. Cuma itu juga itu. Kemudian bagaimana konsep gejala tersebut, apakah kenaikan apakah gejalanya itu sifatnya temporer atau sewaktu-waktu datang atau dia terjadinya terus-menerus. Kemudian yang perlu kita catat juga adalah segala penyakitnya. Dulu dia pernah sakit apa, dia pernah operasi apa, itu perlu dituliskan. Kemudian yang terakhir adalah segala penyakitnya. Segala penyakit tidak segala obat. Dengan obat itu tidak hanya obat yang dia gunakan, juga apakah dia pernah mengalami alergi, ada yang pernah mengalami mungkin dari obat itu, imunisasi apa yang pernah dia dapatkan, kemudian apakah dia mengkonsumsi obat herbal atau obat jamu yang mungkin kemudian apakah dia pengguna obat-obat terlarang, apakah dia itu dengan obatnya, nah itu semua harus dites. Selanjutnya, data inilah kolomnya dari persentasenya dari secara pasien yang bisa kita tentukan, mulai dari beberapa penyakitnya, cara obatnya, kemudian karantina apa, sehari-hari itu kehidupan dia, ada rajin olahraga, di kemampuan seperti apa, ada yang merokok, ada yang beralkohol, termasuk sehari-hari. Yang sehari itu adalah sejarah penyakit keluarganya, kemudian data laboratorium, dan terakhir adalah review of system. Jadi pemeriksaan sistem tubuh mereka begitu, satu terkontaminasi dan darah, nadi, susu, seperti itu. Kalau kita sudah kumpulkan data tentang pasiennya, maka kita nilai apakah terapi obatnya sudah sesuai atau tidak. Empat faktor yang perlu diperhatikan ketika kita menilai obat itu adalah apakah obatnya sudah sesuai indikasi, obatnya efektif, apakah obatnya aman, kemudian apakah pasiennya patuh terhadap obat tersebut. Ini adalah contohnya. Misalnya seorang pasien datang dengan untuk membawa resep yang berisi hidroklorotiazid dan juga obat asal. Pasien setelah kalian berinformasi, ternyata pasien diketahui riwayat infeksi. Kalian cek ke rekam medisnya, dikelola data laboratoriumnya berupa fluorescence keratinnya 75 mg/ml, kadar darahnya 126 per 32, kemudian pasien tidak ada melakukan pusing atau jatuh. Kemudian ketika ditanya apakah selama ini pasien patuh minum obatnya, dan bilang bahwa saya pernah tidak minum obatnya 1 kali dalam sebulan ini. Kemudian ketika ditanya riwayat penyakit, pasien menyatakan dia sering alergi, terutama kalau terjadi perubahan musim. Kalau perubahan itu kayak musim semi, kemudian setelah itu bisa memicu alergi pada musim dingin. Kalau di sini ceritanya dia hanya terjadi di musim semi. Kemudian untuk obat asalnya, pasien tidak ada keluhan terkait nyeri lambung. Tapi 1 tahun yang lalu dia pernah terinfeksi H. pylori, di mana obat asalnya adalah salah satu terapi untuk H. pylori. Melihat ini, apakah kita menilai apakah obat yang digunakan pasien ini sudah sesuai atau tidak? Karena adalah dari indikasi pasien mendapatkan hidroklorotiazid. Hidroklorotiazid itu memang obat untuk hipertensi. Maka secara indikasi obat itu sudah sesuai atau sudah diberikan kepada pasien. Kemudian faktor yang kedua selain indikasi adalah apakah obatnya efektif. Untuk menilai apakah obatnya efektif pada pasien hipertensi, parameter yang harus kita lihat adalah tekanan darahnya. Tekanan darahnya terkontrol. Pasien ini darahnya 126 per 72 mg/Hg.
Angka ini termasuk dalam rentang tekanan darah yang menjaga, termasuk dalam rentang tekanan darah yang baik yang untuk pasien hipertensi yang sudah lanjut usia. Kita bisa dikatakan bahwa obat ini efektif untuk pasiennya. Kemudian, apakah obatnya aman? Salah satu indikator untuk bilang obatnya aman atau tidak adalah pasiennya mengalami efek atau tidak. Dari informasi yang sudah dikumpulkan oleh dokter, pasien juga melaporkan adanya pusing ataupun jatuh. Pusing ataupun jatuh itu merupakan salah satu efek yang paling sering dirasakan dari penggunaan obat hidrokhlorotiazid. Nah, dari sini karena pasiennya tidak memerlukan hal tersebut, maka dokter bisa menyimpulkan bahwa obatnya aman. Kemudian dari segi kepatuhan, pasiennya pernah tidak minum obat satu kali. Dan pasien masih belum patuh 100%, tapi karena cuma satu kali sebulan, terkadang tidak perlu kita atau sudah kita ingatkan lebih saja. Kemudian untuk alergi, saat ini karena ceritanya di kasus ini adalah belum musim semi, tidak ada terapi dan pasien itu tidak mengeluhkan kondisi alergi, berarti tidak perlu obat dan penanganan dengan itu. Yang terakhir adalah dia memiliki obat sementara pasiennya tidak ada gejala sakit mah reflux seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, perut terasa penuh, begah, terbakar. Ya bahkan saja tidak ada indikasinya. Walaupun dulu dia pernah THP nori yang berasal adalah satu obatnya, tapi karena sekarang dia tidak ada keluhan infeksi, juga tidak ada keluhan gangguan gastrointestinal atau gangguan, maka omeprazol itu termasuk obat yang salah atau obat yang tidak ada indikasi pemberian. Itu termasuk setelah kita menilai para obatnya terus sudah sesuai indikasi, efektif, aman, dan juga pasien yang ketiga, maka kita masuk ke tahap lainnya. Tujuan buruk kita menembus parten sangat basis adalah kita menilai pasiennya disertai dengan plan terkait kondisi obatnya. Maka yang harus kita nilai adalah apakah pasien mengalami drug-related problems yang sama, kemudian goalnya tadi apa, ada alternatif terapi, dan terakhir apa yang kita rekomendasikan untuk pasien ini. Itu adalah contoh dari pasien atau keterangan dari masing-masing terkait. Yang pertama, ketika di kontrak kita tulis kondisi medis atau kondisi obat yang menjadi prioritas kita atau yang perlu amati. Dan dari kasus yang tadi saya sampaikan, berarti medication therapeutic-nya adalah penggunaan hidrokhlorotiazid untuk hipertensi. Berat penyebabnya tidak ada karena pasiennya sudah cukup aktif. Kemudian goals of terapinya dalam hal ini adalah hidrokhlorotiazid bertujuan untuk mengontrol tekanan darah dari pasien. Kita tentukan goalnya tekanan darah yang kita mau apa. Hipertensi itu bisa goalnya di atas 130, tekanan darahnya harus kurang dari sama dengan 130 per 80. Kemudian alternatifnya apa? Alternatif ini biasanya dimunculkan adalah obat-obat yang mungkin akan menghasilkan goal yang sama dengan obat yang sekarang digunakan oleh pasien. Harus dipertimbangkan kalau kita mau menyarankan alternatif itu adalah indikasinya apa, apakah indikasinya sesuai, obatnya juga memiliki partner dari partner, dapat didapatkan keunggulan dari pasien. Dan jangan lupa biayanya juga harus terjangkau oleh pasien. Dalam kasus rumah tangga hidrokhlorotiazid, kita tidak menyarankan karena pasiennya sudah baik dan terkontrol dengan obat tersebut, sehingga kita cukup sarankan untuk menggunakan obat yang sehingga ketika direkomendasi maka yang kita sarankan adalah obat hidrokhlorotiazid dan teruskan, kemudian diingatkan lagi pasiennya untuk selalu ingat minum obat sekali, karena tadi pasiennya pernah dalam 1 jam pernah sekali lupa minum obat. Itu adalah varian. Kita bentukkan, kita lakukan monitoring baik. Ini adalah kasus yang berbeda. Karena pasiennya datang dengan kondisi hipertensi, dapat Tafamidra 5 mg oral,
dia juga diabetes, terapi dengan metformin 750 mg per oral. Apa yang harus kita monitor dan apa yang kita follow up? Pertama yang harus kita monitor adalah pemeriksaan yang bisa menunjukkan bahwa obat itu efektif bekerja di pasiennya. Kalau hipertensi bisa juga kita jadi saya katakan adalah apakah tekanan darahnya terkontrol atau tidak. Kita adalah tekanan darah. Darahnya atau 120 per 80. Kemudian karena ramipril, obat ramipril itu punya efek samping adalah peningkatan kalium sampai seminggu juga berkali. Untuk memonitor kandungan, kita memonitor parameter tersebut. Kapan kita memonitor? Kalau obat itu digunakan, maka 1 minggu setelah penggunaan ramipril atau apabila pasiennya tidak rutin minum, bisa kita lakukan 1-3 bulan. Itu juga dengan diabetes menggunakan metformin. Diabetes untuk metforminnya pakai kadar 1C dan juga kadar glukosa darah puasa dan juga kadar glukosa darah 2 jam setelah makan. Jadi parameter efikasi dari obat metformin. Ini bagaimana untuk parameter aman itu benar kita akan tahu apakah dia mengalami efek samping tidak. Samping dari metformin yang paling sering adalah gangguan pada gastrointestinal seperti diare, mual, atau penyakit. Berarti itu yang kita tanyakan ke pasiennya, apakah dia mengalami kondisi tersebut atau tidak. Kapan kita tanyakan, kapan kita ukur labnya. Kalau pasiennya baru minum obat, biasanya bisa 1 bulan setelah minum obat. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah minum obat, kita lakukan 3 bulan atau setiap pasiennya beli obatnya kembali. Biasanya kan obat itu diresepkan untuk 1 bulan. Setiap 1 bulan ketika dia datang ke apotek untuk menebus obat, kita tanyakan apakah mengalami efek samping atau tidak. Dokumentasi setelah kita susun semua bisa mendapatkan.
nggak bisa tidur duluan tuh. Dua bintang. Jadi padaku lagunya juga ini nah, Rich Boy. Rich. Are you rich? No. I'm really rich. Not just, bilangnya not just rich. Lagi nge-record ya? Ya. Nanti di-cut. Hai Arya. Ininya nggak tahu kan? Ini nggak tahu. Ini kan ngomong. Soalnya dia tetap di situ. Kita kan bisa ngeliat ya itu layarnya ada apa enggak, share screen kita masih ada apa enggak, ya kan? Itu ada dari ngomong bulan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita rekomendasikan, kita harus dokumentasi supaya kita bisa menilai keamanan pasien. Terus untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada, dan yang pada kami harus mendokumentasikan keamanan pasien. Terus utama dari dokumentasi pekerjaan, dengan mencari penilaian yang ulang-ulang, dengan fasilitasi komunikasi dengan pasiennya, serta untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan PDKT ini. Apa bentuk ritme satunya? Ada dua, yaitu DAP sama SOAP. Kalau DAP itu isinya cuma data assessment handpan, SOAP itu isinya subjektif, objektif, assessment handpan. Ini adalah contohnya kalau dia untuk DAP. DAP itu yang pertama isinya data, ditulis nama pasien itu bisa iris, kemudian dia ada satu berproses berguna-guna, ini ada data pada benar dan benar ini dan juga ini data kreatif juga, terus dia tidak konsumsi obat lain, dan dia menunjukkan konsen terkait sudah mau mulai menggunakan obat ini sekarang. Kemudian pas apa tertarik menuliskan asesmen yang sudah dilakukan oleh PPR, di mana dia sudah tuliskan ACT itu memang obat juga terdeteksi dan dosis yang diberikan itu sudah sesuai dengan PKK. Targetnya itu adalah 140 per seminggu. Plannya adalah farmasisnya mengecek serum strategi metalinis dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi ada efek samping dari ACT. Kemudian mau nilai juga efek samping dari ACT, yaitu apakah pasien mengalami pusing, dapat kembali berpikir, dan pasien itu kalau pasiennya dari duduk ke berdiri, juga diberi dia pusing atau kecil. Kemudian farmasis juga merencanakan setiap kali nanti pasiennya berdosis obat, biasanya 1 bulan sekali, pasiennya akan diukur tekanan darahnya berapa. Lalu dari farmasis juga dia mengkonselingkan bagaimana cara minum obatnya, efek sampingnya apa, kemudian bagaimana cara menetapkan kepatuhannya. Kemudian pasiennya misalkan untuk
memonitor tekanan darah di rumah untuk minggu pertama, dan kemudian setelah minggu selanjutnya setiap 1 minggu sekali. Ini adalah diagram. Jadi semua kita dikumpulkan di sini, baik mulai dari data obat yang diberikan, hasil laboratorium, sampai ke konsep bentuk pasien. Bedanya dengan SOAP adalah SOAP itu pasien farmasisnya mengecek. Kalau untuk subjektif itu adalah data yang didapatkan dari wajah pasien di pasiennya. Tapi mobil obat secara teratur itu maka masuk data subjektif. Kalau data objektifnya itu adalah hasil pemeriksaan lab. Ini seperti tanda kebetulannya, kemudian ini hasil laboratoriumnya, terus pemeriksaan mikrobiologinya, ada sputum, terus hasil chest X-ray-nya. Itu semua masuk ke data objektif. Cuma di tulisan ini tidak dibedakan. Jadi seharusnya yang 47A dia adalah hasilnya sampai ke lagi, ini adalah subjektifnya, mulai dari vital sampai ke kondisi level masuk ke data objektif. Kemudian prosesnya sama, jadi hasil penilaian apakah terhadap obat atau resepnya pasien bagaimana, kemudian pelangnya kita lakukan. Di sini sistemnya adalah komisinya sudah memberikan efek, maka pelangnya adalah komisi ini diteruskan selama 12 hari, jadi dia akan memberikan serum reagent sama pemeriksaan darah lengkap untuk melakukan itu. Sehingga maka dari dokumentasi yang perlu diperhatikan adalah proses pada waktu yang idealnya adalah ketika atau segera setelah pelayanan kepada para pasien dilakukan. Terus sebelum atau jauh sesudah pelayanan dilakukan, tentunya pasien bisa lupa atau dia buru-buru mau pulang. Kemudian catatannya itu harus pendek di dalam waktu poin, tidak usah lebih cepat. Kemudian harus lengkap, tidak boleh kita menuliskan asumsi terkait pasiennya apabila tidak ditanya. Kemudian hindari istilah yang tidak umum bagi pasiennya. Istilah biasanya ada di resep, istilah 3DD1, 2DD1, itu jangan dituliskan untuk pasien. Dituliskan 2 kali sehari atau tidak. Kemudian ketika berbicara, gunakan nada suara yang profesional dan menghindari istilah-istilah yang tidak tepat atau singkatan yang tidak sesuai atau judgement pasiennya. Lalu kita bilang, tekanan darah Bapak tidak kontrol, apa sih lebih hebat? Judgement sekali itu harus dihindari. Ya, untuk penilaian terkait dokumentasi, ada yang mau ditanyakan? Itu tidak ada yang mau ditanyakan karena masih ada sisa yang hidup salah berpikir tentang karena kita sudah bicara tentang melihat maju, sekarang kita bisa. Kita nanti kalian mendapatkan mau cari sesuatu tentang pustaka, misalnya nanti di atas tempat melakukan informasi, dikasih soal tentang pengobatan untuk pasien tertentu, maka paling mudah mencari supaya kata kuncinya tepat itu adalah pakai volume people, yaitu adalah population, kata pasien itu problemnya, ini itu adalah intervention. Ini adalah comparison dari interventionnya, dan all itu adalah outcome atau hasil akhir yang kita. Kita langsung ke sini aja, skenario supaya lebih mudah dibayangkan. Kalau kalian sudah cepat apoteker, kalian menerima resep untuk anak berusia 13 bulan dan diagnosa diare. Anak tersebut mendapatkan sirup strip sebagai salah satu obat pendidikan. Dan kalian akan tahu apakah pendidikan tersebut berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan diare dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan isi. Nah, kalian mau masukkan pada kunjungan di tablet untuk mencari
jurnal yang sesuai itu apa? Kita dapat kata kunci yang tepat ketika kita pakai planning Pico. Yang pertama adalah problem atau pasien. Problem atau pasien yang ada di kasus ini itu adalah karena usia 13 tahun yang diare. Maka di kata kuncinya adalah kita buat tanda kurung adalah children and diare. Kemudian I-nya adalah intervention. Interventionnya dalam kasus ini adalah Z. Dan kata kunci yang kedua adalah Z. Yang sekecil C adalah comparison, yang kita ingin tahu adalah dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan Z. Tapi dibandingkan dengan yang no treatment atau placebo. Itu kita masukkan ke kunci yang seperti itu. Kemudian outcome-nya yang paling kita tahu adalah kecepatan penyembuhan diare. Itu time of healing atau duration. Paling mudah adalah duration. Kata keempat adalah duration. Jadinya seperti ini. Durationnya adalah bagi berusia 13 bulan. Interventionnya adalah Z. Durationnya adalah tidak ada terapi. Approximately, tapi bisa juga placebo. Ini adalah kecepatan penyembuhan, atau juga kita pakai kata kunci durasi diare. Kata kunci ini kita masukkan ke boolean logic yang kita belajar di bulan lalu. Berarti di sini adalah baby atau children atau pediatrics and zinc. Kemudian ditambah lagi and. Nah, misalnya comparison kita pakai kata kunci placebo, berarti and placebo and duration. Kata kunci itu kita masukkan ke internet, lalu kita klik search, itu akan keluar sejumlah jurnal yang akan membahas mengenai penggunaan zinc pada antidiabetes. Bagaimana kalau misalnya istilahnya banyak seperti ini? Karena ada pasien dengan anak yang kejang, kemudian model diketahui, kita lebih bagus dalam mengkontrol kejang, fenobarbital atau tanpa. Maka selainnya di sini adalah anak. Itulah anak itu yang digunakan di jurnal itu bisa beda-beda. Ada yang pakai children, ada yang pakai child, ada yang pakai pediatris, atau ada juga yang tulisannya pakai pediatris. Maka supaya semua jurnal yang kita dapatkan itu bisa mengcover semua istilah ini, kita tuliskan semuanya biar kita di depan sini kasih tanda kurung children or child or pediatrics or pediatrics, dan kasih kurung tutup and. Pediatrisnya adalah kejang. Kejang itu punya dua istilah, seizure or convulsion. Kita di sini pakai kita kurang lagi seizure or convulsionnya, terus kita tambahkan and. Lagi obatnya adalah fenobarbital. Fenobarbital itu punya beberapa istilah. Ada yang pakai fenobarbital, ada yang pakai fenobarbital, ada juga yang pakai luminal. Tiga istilah ini kita tambah faktor, karena ini adalah sinonimnya. Jangan lupa di depannya kurung, tambah kurung. Kemudian kita klikkan lagi, tambahkan kata kunci untuk comparisonnya. Comparisonnya adalah asal plus, di mana di beberapa jurnal asal faktor itu bisa disingkat menjadi PPA atau menggunakan beta. Kita barang lagi. Pertama lagi yang terakhir adalah autoimmunity. Kami yang kita amati adalah kejangnya kontrol atau kontrol seizure. Ini kita pakai tanda kurung sendiri lagi. Kata kunci sepanjang itulah yang kita masukkan ke internet. Nanti akan keluar sejumlah jurnal yang membahas tentang ini. Itu apabila kita mengkombinasi beberapa kata kunci dalam pencarian. Kita rasanya kita sudah praktikkan, akhirnya lebih mudah apakah kita langsung atau pakai OR, atau kita masukkan ke kolom sebenarnya kita masukkan ke maktab ini. Secara ingat sebenarnya sudah kita coba lakukan ini. Jadi kalian sudah lakukan dan kalian lebih mudah kalau langsung klik di atau pencariannya, menentukan sendiri bolehan wajibnya untuk OR atau menggunakan kolom yang sudah disediakan oleh kami. Ini bisa kita skip. Di tabnya itu kita bisa menentukan apa yang kita cari. Secara langsung kalau tabnya begitu kita buka, itu pencariannya berdasarkan judul tabs. Tetapi sebenarnya bisa kita ubah.
Kalau misalnya kita cuma tanam jurnal saja, atau kita mau aktivitas itu saja, itu semua bisa kita filter untuk tayangan. Dan filternya adalah seperti yang di sini. Ini adalah hasil pencarian kita. Kita bisa filter apakah kita mau baca jurnal yang free text saja atau abstrak saja. Tapi biasanya nanti yang kita klik adalah yang free text. Kemudian jenis artikelnya seperti apakah mau kita cari bentuk buku atau jenis penelitiannya. Jenis penelitian itu akan kalian pelajari di statistik. Itu berdasarkan jenis penelitian ada clinical trial, ada data analysis, ada dynamic sample trial, ada review, dan ada systematic review. Jenis penelitian apa yang maksudnya? Cari. Kalau misalnya semuanya maka tidak ada yang perlu dicek sampai kita pada semuanya. Berarti kalau mau spesifik maka dicetaklah yang jenis penelitian yang kalian inginkan. Termasuk publication breakdown. Jadi mau jurnal yang dipublikasi berapa tahun terakhir. Pilihannya bisa 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, ada 10 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya kalian pengen mengangkat juga bisa dilihat 2 tahun terakhir aja. Kalau kalian klik di custom range ini, nanti akan ada pilihan. Kalian mau dari tahun berapa sampai nanti di play, maka filter ini akan berlaku di dalam pencarian. Ini adalah pelatihan terakhir untuk Bitcoin. Misalnya ada anak sudah 9 tahun, kepala anak dengan keluhan poliuria, polidipsia, dan pemberitaan berat badan. Kemudian anaknya didiagnosis dengan diabetes terapi dengan insulin konvensional, yaitu insulin yakin long acting, dan juga insulin aspart. 3 bulan kemudian, pasien ini melakukan pemeriksaan laboratorium dengan indikator HbS1c. Tapi ternyata HbS1c itu belum terkontrol masih tinggi. Karena kalau kita beli, sudah tuh nggak senang disuntik, tapi kan masih anak-anak dia nggak senang disuntik. Katakan mau cari alternatif, boleh nggak kalau dialihkan insulin injeksi itu menjadi insulin inhalasi. Kalau inhalasi itu kan disemprot, jadi tidak ada prosedur yang invasif untuk pasien ini. Maka ketika kita masukkan kata kunci di dalam pencarian software, ini yang bisa kita masukkan. Kayaknya adalah arma dengan diabetes khusus, maka kata kunci adalah kelebihan platform diabetes, itu menjadi kolesterol, ditambahkan lagi, dan interventionnya adalah function insulin, resepnya adalah health insulin, kemudian di lagi outcome bisa kita tuliskan kata kuncinya seperti ini saja, ada satu saja. Itu menjadi searching, kita akan keluar sebagai jurnal yang membahas yang mana yang lebih bagus untuk anak-anak. Apakah konvensional insulin bisa, apakah kita coba insulin saja, atau bisa untuk anak-anak disuruh juga insulin yang lebih dapat langsung. Kalau kita langsung kurang apa. Jadi kalau misalnya ada waktu di akhir-akhir kita coba kita ketemu lagi dapat di polisi. Oke, di situ ada yang boleh tanyakan? Ada yang boleh tanyakan? Baik, artinya sudah cukup jelas semua. Maka semuanya sudah akses melalui Skype. Ada yang melalui yang lain? Oke, sepertinya cek semua dulu. Sepertinya sudah Ibu. Sepertinya sudah semua ya. Ya, saya cek startnya dulu. Maaf Ibu, saya belum. Belum. Tapi masih terbuka